صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratul muhtaramin, Bapak Ibu yang saya ta'zimi, orang-orang tua kami, para jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwatal iman dimanapun berada mengikuti kajian kita. Alhamdulillah, termasuk nikmat yang sangat besar yang Allah berikan manakala kita masih dicintakan akan ilmu. Baik ilmu itu sendiri maupun yang mengajarkan ilmu, maupun pembelajar dari ilmu itu, maupun orang yang menopang supaya ilmu itu tersiar dan tersebar. Karena ilmu ini miftahu kulli syai'in, kunci dari segala sesuatu itu adalah ilmu. Bahwa berkeluarga butuh ilmu, mengurus anak butuh ilmu, memimpin organisasi butuh ilmu, berdakwah butuh ilmu. Maka dengan itu ketika seseorang masih Allah tancapkan rasa cinta akan ilmu, fa insyaallah itu masih dalam kebaikan. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Rasa syukur terima kasih yang terpatri yang muncul dari dalam hati yang paling dalam. Kemudian kita ejawantahkan dalam ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah yang diilmui. Alhamdu itu apa, lam itu apa, Allah itu siapa. Maka alhamdu alif lam lil istighraq. Alif lam yang dia mencakup segala sesuatu. Maka kalau disebut alhamdulillah diawali dengan al, maka berarti segala jenis pujian, hal apapun yang menimbulkan kita bisa memuji Allah, maka segala pujian itu mutlak, secara mutlak milik untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi alhamdulillah fahuwa aqta'. Segala perkara yang penting yang tak dimulai dengan alhamdulillah, maka dia terputus, kurang rahmatnya daripada Allah. Maka ini kemudian makna yang para ulama menyatakan bagaimana mengkompromikan satu hadis yang kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa akhta'. Bagaimana mengkompromikan hadis yang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, segala perkara yang penting yang tak diawali dengan basmalah maka dia terputus. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka dari situlah maka dalam setiap pembukaan maka rata-rata para MC atau ustadz atau guru memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Apakah artinya semuanya tetap tercakup, tetap diawali semuanya dengan bismillah dan alhamdulillah. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan sangat lugas menyatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dan dari sini mengapa kemudian banyak para ulama min ahli sunnah wal jamaah mereka mentradisikan membaca suratul Fatihah dalam setiap momen. Bahwa ketika ini kita alhamdulillahirabbil alamin, kita Fatihah, salah satunya adalah supaya kita mendapatkan keberkahan hadis ini. Yang kedua, kemudian Al-Fatihah itu diniatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Maka segala puji bagi Allah dengan segala kesempurnaan dan kebaikannya, karena Allah salah satunya Al-Mun'im yang memberikan nikmat. Maka dikatakan ulama ketika dinyatakan alhamdulillah segala puji bagi Allah, ini a'ammu minasyukri, lebih umum daripada syukur. Kalau syukur itu
reaksi kita terhadap nikmat asyukrulillah, sementara alhamdulillah baik itu kepada nikmat yang diberikan kepada kita maupun kepada orang lain, maupun kita yang tak mendapatkan nikmat itu. Maka orang yang banyak mengucap alhamdulillah, maka dia termasuk hamba yang sangat disayang Allah Subhanahu wa taala, karena dia banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas satu hadis atau dua hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini masuk dalam babul birri wassilati. Babul birri, bab tentang bakti, kemudian wassilati, bab tentang sambung kasih sayang atau sambung silaturahim. Kebaikan dalam bahasa Al-Quran kadang-kadang dengan birrun atau birrul walidaini, atau dalam bahasa Nabi Isa barram biwalidati. Jadi kata-kata bisa dengan birrun, bisa dengan barrun. Maka babul birri wassilati, bab tentang albir, bakti, atau bab tentang kebaikan, kemudian wassilati, dan bab tentang menyambung silaturahim. Maka ini bab didapatkan dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar yang sangat luar biasa, yang mendedikasikan dirinya, ia wakafkan hidupnya untuk umat. Di antara karya beliau yang paling fenomenal adalah Bulughul Maram. Kemudian yang berikutnya yang tak kalah hebatnya, bahkan ini menjadi acuan utama, adalah kitab Fathul Bari. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina al-Imam Ibn menggambarkan hal-hal yang diharamkan Allah. Maka tentunya babul birri wassilati, bab tentang bakti, berbuat baik atau ketaatan baik kepada Allah maupun kepada Rasulnya. Dan dalam konteks ini baik itu juga kepada siapa? Kepada orang tua. Maka dinyatakan bahwa bab ini mengacu bagaimana kehidupan kita sehari-hari, yang kita akan masuk dalam bab berikutnya dalam penjelasan ini, hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah, dari Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, harrama alaikum, mengharamkan atas kalian, uquqal ummahat, durhaka kepada ibu, wa wa'dal banat, menanam, membunuh hidup-hidup anak perempuan, wa man'an wahat, man'an wahat ini menghalangi juga minta. Nanti akan kita jelasi apa makna man'an wahat. Wa kariha lakum qila wa qal, kemudian Allah membenci dari kalian qila wa qal. Qila wa qal itu dalam bahasa sederhananya banyak katanya. Kemudian wa kathratas su'al, juga Allah membenci banyak meminta. Ada yang bilang menafsirkan banyak bertanya, tapi di sebagian pendapat yang lain banyak meminta. Wa idha'atal mal, yakni apa? Idha'atal mal, menghambur-hamburkan harta. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis tahrim
yang sifatnya tahrim tapi untuk lil irsyad, irsyadiyah. Irsyadiyah itu artinya bentuk-bentuk petunjuk dan bimbingan supaya ketika kita menjauhkan diri dari hal tersebut, maka kita akan dianggap sebagai orang yang cerdas, orang yang dapat petunjuk daripada Allah. Di dalam Islam, tentunya Islam atau agama manapun, kalau bisa disebut sebagai agama, maka agama manapun, wabil khusus pada Islam, agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dibangun atas dua perkara, atas perintah dan larangan, atas sesuatu yang halal atau wajib dilakukan dan sesuatu yang wajib untuk dihindarkan. Maka dari sinilah bangunan takwa itu muncul. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu, maka di dalam bahasa Al-Qur'an Allah memulainya kadang-kadang dalam bentuk perintah. Artinya bentuk perintah, bentuk kata kerja perintah, atau dalam bentuk kata benda dalam makna kata perintah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sesuatu dengan bahasa kataba atau kutiba. Maka kalau bahasa kataba atau kutiba, maka pesan berikutnya, perintah berikutnya sifatnya wajib. Pun sebaliknya, ketika Allah mengharamkan sesuatu, mata pengharaman itu yang paling utama biasanya dalam bentuk kata larangan. Kata kerja berupa larangan, atau dalam bahasa Arab disebut fi'il nahi. Yang kedua, Allah itu menggunakan bahasa betul-betul bahasa pengharaman. Yang berikutnya ada larangan tak disebut sebagai sesuatu yang haram tapi dibarengkan dengan ancaman yang jelas, itu juga bentuk pengharaman. Nah, pada hari ini kita akan membahas satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Ini Mughirah ada huruf ta marbutah, Syu'bah juga ada ta marbutah. Maka bagi yang belajar bahasa Arab, salah satu fungsi ta marbutah adalah untuk memuannaskan satu kata benda. Kata bendanya perempuan. Muslimun kalau ditambah ta marbutah jadi muslimatun, berarti kalau muslimun laki-laki yang muslim, kalau wanita yang Islam maka namanya muslimah. Kalau iman laki-laki mukminun, kalau iman perempuan dia mukminatun. Itu baru sebagian tanda saja. Kemudian ada ta marbutah bermakna liddalalati 'ala taktsir, untuk menunjukkan banyaknya sesuatu. Suatu saat ada teman kami, murid kami, beliau ini dari pondoknya Kiai Mudarris Sabirul Hasanah. Sekarang dia masuk ambil S2 di Maroko sana. Dia nelpon pertama kali WA, "Ustadz, saya muflihatun." Tuh, kok muflihatun, kok suaranya cowok? Tak tanya, kamu ini muflihatun atau Ja'far? Karena namanya Ja'far. Tapi dia bilang dianya muflihatun. Ya Ustadz, ini nama yang dikasih Allahyarham Kiai guru kami, Kiai Mudarris. Muflihatun maksudnya kathirul falah, rajulun kathirul falah, ma'nahu muflihatun. Jadi muflihun itu orang lelaki yang beruntung, yang menang. Tapi kalau muflihatun, lelaki yang beruntung, yang banyak kemenangannya. Artinya dia dapat S1 beasiswa, sekarang S2 beasiswa. Ini ismun alal musamma, sesuai dengan apa yang didoakan kiai melalui namanya, muflihatun. Jamaknya biasanya orang mendengar nama, kalau muflihatun ini cewek, ini nama cowok. Ini nama yang diberikan kiai. Dan menunjukkan betapa dalamnya ilmu kiai ini yang luar biasa memberikan nama kepada anak. Maka di sini ada sahabat banyak, Al-Mughiratu, kemudian Syu'batu, kemudian banyak nama-nama yang lain yang belum tentu kemudian
setiap ada ta marbutah harus muannas harus perempuan? Enggak harus. Banyak nama orang Arab itu berakhiran dengan ta marbutah yang artinya bukan muannas tapi bermakna lid dalalati 'ala taktsir, menunjukkan banyaknya sesuatu. Dari Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, makna tahqiqnya Allah meridai beliau. Karena pada kenyataannya Allah menekankan dalam firman Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Syukran. Tetapi kemudian sebagian memaknakan fi'il madhi ini sebagai jumlah du'aiyah, sebagai kalimat doa. Maka misalnya rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya, dalam bentuk past tense, kata masa lalu, kata kerja masa lalu. Tapi dalam bahasa Arab ini disebut sebagai jumlah du'aiyah, kalimat doa. Maka mudah-mudahan Allah merahmatinya. Hafizahullah, mudah-mudahan Allah menjaganya. Atalallahu umrahu wa saddada khutahu, mudah-mudahan Allah memanjangkan umurnya dan membimbing jalannya. Itu kalimat-kalimat doa. Kalau kita kan tinggal pakai kata semoga kan. Semoga langgeng, semoga bahagia. Semoga plus kata kerja. Dalam bahasa Arab enggak banyak. Pun dalam bahasa Inggris mungkin banyak. Saya enggak tak paham bahasa Inggris. Maka dilanjutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, ini diawali dengan inna. Inna artinya sesungguhnya, maknanya bahwa berita yang dibawa setelah inna itu sesuatu yang sangat penting. Karena dalam ilmu balaghah, dalam ilmu sastra Arab, ada kabar yang kabar ini cukup misalnya diberitakan dengan bahasa yang normal. Pak Ibrahim, ya Ustaz, aku nak nunjuk tahu. Ngapa Ustaz? Kemarin ada orang mancing Sungai Musi, dapat iwak tapa 20 kilo. Masya Allah Ustaz. Langsung percaya. Beliau ini khaliyat zihni. Beliau ini Pak Ibrahim ini hatinya bersih, husnudzan baik. Kemudian ada jenis orang yang kita perlu penguatan. Karena memang orang ini bentuk-bentuknya suka mengingkari. Misal contoh, Pak Ibrahim, kemarin aku nyengok wong mancing di Sungai Musi dapat iwak tapa. Nian apa tak? Harus dibawakan dengan nian, serius. Itu. Ada 3 tak percayaan. Ustaz ni ngotai. Yang ini maka membawanya dengan bahasa wallahi Pak Haji Ibrahim, aku jengok nian berani sumpah, haram telak bahasa dusun. Bisa kira itu ya? Ada bahkan lebih parah ya, pakai baju Quran katanya. Nah artinya apa? Ini bentuk-bentuk sumpah untuk meyakinkan orang supaya dia percaya. Karena memang ada jenis orang menerima berita itu khaliyat zihni, orangnya ya sudah plong saja hatinya. Ketika dibawakan berita dia percaya. Ada orang sedikit ragu, maka meyakinkannya dengan bahasa penguatan. Ada orang yang memang penentang, dia keras hatinya, tak mau percaya. Biasanya dalam bahasa dengan bentuk bahasa penguatan. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan sesungguhnya Allah mengharamkan alaikum, atas kalian. Walaupun dalam bahasa yang tepat terjemahan innallaha harrama alaikum, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian. Kasih. Pertama, uquqal ummahati. Yang pertama yang Allah haramkan itu uquqal ummahati. Uquqal ummahat itu artinya durhaka kepada ibu. Kenapa pakai ummahat? Ya karena mereka alaikum. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian, artinya berarti ibunya ibu kalian, ibu-ibu kalian.
Yang pertama, Allah mengharamkan kepada kalian uquqal ummahat, berarti ini hadis sudah tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Karena bahasanya diawali harrama alaikum, Allah mengharamkan atas kalian, mengharamkan kepada kalian. Jadi tak usah diartikan, oh ini hadis berarti tentang makruh, bukan makruh, memang betul-betul bahasa haram. Apa makna haram? Haramun alaikum, bahwa perkara tersebut kalau kalian jauhi maka kalian akan terhormat. Jadi kata-kata Masjidil Haram, apa Masjidil Haram? Masjid yang haram kita masuknya? Bukan. Tapi ketika kita masuk tersebut, maka ini masjid yang penuh dengan kehormatan. Hormat dalam bahasa kita itu diambil dari bahasa Arab, hurmatun. Hurmatun muncul dari 3 huruf ha, ra, dan mim. Ha, ra, dan mim, maka muncul dari situ kata haramun. Sesuatu yang tak boleh dilanggar, kalau kalian langgar hilang kehormatan kalian. Dan kalau kalian hindari itu, maka kalian akan terhormat. Itu namanya hukum yang haram. Maka kedua, ketika Masjidil Haram maknanya masjid yang penuh dengan kehormatan, karena ketika di sana diharamkan segala sesuatu, bahkan dalam ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan orang-orang musyrik untuk masuk ke masjid ini, Masjidil Haram. Yang berikutnya maknanya Masjidil Haram, Allah mengharamkan kedua masjid ini dari nerakanya Allah. Artinya Allah berikan kehormatan yang penuh. Muncul dari huruf ha, ra, mim, haramun itu muncul kata harimun. Harim. Dalam tulisan Latinnya kadang disebut harem. Harem-harem. Ini bahasa-bahasa orang yang orientalis, para pembenci Islam. Mereka bilang harim itu wanita simpanan. Tidak. Harim itu bahasa orang-orang Arab menyatakan wanita yang dimuliakan, penuh dengan kehormatan. Jadi bukan gundik, bukan simpanan. Itu yang kemudian oleh musuh-musuh Islam ini memang sengaja menjelek-jelekkan. Kemudian mengada-adakan sesuatu, kemudian melihat sesuatu itu terutama Islam dari sudut pandang kebencian. Dan itu terjadi di setiap zaman dan waktu dan tempat. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian bahwa kalian akan terhormat kalau menghindarkan diri kalian dari hal-hal tersebut. Maka bahasa haram alaik itu bahasa biasa di Arab. Jadi haram alaik itu artinya kadang-kadang maknanya tidak boleh dalam konteks bahasa sehari-hari. Misalnya saya naik bis, kemudian naik bis itu duduk, tiba-tiba ada seorang ajuz, orang tua, berpegangan. Kemudian ada orang lain, orang Mesir bilang, ya bni, mat'um ya am, haram alaik, bangun, haram, enggak boleh kau duduk. Sementara ada yang tua yang tegak. Maka haram di sini bukan artinya haram betul-betul haram secara fikih, tapi ketidakpatutan. Masa kau yang muda duduk, kemudian yang tua itu berdiri atau tegak? Maka haram itu artinya tidak boleh. Maka kadang-kadang kita bingung kalau pergi haji dan umrah, rata-rata haram alaik, apakah haram? Betul ya? Enggak, belum tentu haram. Haram yang sesungguhnya, haram yang memang sudah ketok palu disepakati oleh ulama di dalam agama Islam, itu baru haram. Tapi dalam konteks pergaulan sehari-hari, mereka bilang kalau ya bukan la yajuz, tapi memang haram alaik, haram ya am, tak boleh. Seperti itu. Buang sampah sembarangan itu kan tidak sampai pada derajat haram kan, misalnya kita buang puntung rokok, buang tisu. Tapi dalam bahasa mereka membahasakan haram alaik, ya haram. Itu artinya tidak boleh. Tetapi dalam konteks ini, dalam konteks hukum Islam ini, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan harrama alaikum, haram, diawali dengan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian uquqal ummahati. Yang pertama, durhaka kepada ibu.
Kata-kata ummahat jamak dari ummun. Apa makna ummun? Ummun dalam bahasa Arab masdarus syai'i. Ummun itu artinya sumber sesuatu. Maka Allah menyatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, litunzira ummal qura wa man haulaha. Muhammad, aku utus engkau, kata Allah, untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang ada di Ummal Qura, Mekah. Karena Mekah merupakan induk, masdar, sumber kota-kota sekitarnya atau pedusunan sekitarnya itu kan karena adanya Mekah. Maka kata-kata ummun, sumber sesuatu, masdarus syai', maka itu adalah ummun. Maka kalau kita lihat Ummul Quran suratul Fatihah, karena bersumber segala sesuatu itu, maka menginduknya kepada suratul Fatihah di dalam Al-Quran. Kita sebut yang melahirkan kita namanya adalah ummun, karena memang kita ini berasal dari beliau. Maka ummun itu artinya masdarus syai'i, sumber sesuatu itu muncul. Maka baru kita bahasakan dengan ummi. Entah ummi itu pecahannya ummah atau ammah atau mama atau ummi atau ummuh, apapun itu tetap ummi, bahwa dia masdarus syai', sumber sesuatu. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian itu uquqal ummahat, durhaka kepada ibu. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hadis ini menyatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah, atau dalam riwayat bacaan yang lain wa sakhatullahi fi sakhati atau sukhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridha orang tua, dan murka Allah ada murka pada orang tua, murka orang tua. Nah, mengapa disebutkan uquqal ummahat secara umum? Penjelasannya yang pertama, bahwa ini bagian yang disebut dalam bahasa nahwu itu apa? Dzikrul ba'dhi iradatul kulli. Jadi menyebutkan sesuatu yang kecil sebagian untuk mewakili semuanya. Kemana? Kata Pak Ibrahim nunggu, inilah jam 5:30, Ustaz Iqbal tidak katik batang hidungnya. Batang hidungnya maksudnya saya secara sempurna kan, bukan tiba-tiba ditunggu datang itu hidung baik kan, tidak mungkin. Itu namanya menyebutkan sebagian untuk mewakili semuanya. Nah, itu ketika yang pertama maknanya bahwa Allah mengharamkan kepada kalian itu durhaka kepada ibu, maknanya kepada ibu bapak. Itu makna yang pertama. Yang kedua, mengapa disebutkan secara khusus ummahat? Ini namanya khas, pentakhsisan. Artinya dalam bahasa yang tak tersebutkan oleh beliau, ya bahasa isyarat beliau untuk kita, bahwa durhaka kepada ibu merupakan perkara yang sangat besar durhakanya dibandingkan dengan ayah. Kira-kira kalau nak dibuat banding-bandingan, padahal dalam maksiat tak ada kata bandingan, tetap kalau maksiat ya maksiat. Yang ketiga, mengisyaratkan betapa istimewanya seorang ibu dalam kehidupan manusia. Maka kita lihat padanan-padanan kisah dari hadis ini atau kebalikan dari cerita hadis ini. Kalau padanan kisah tentang pengharaman berarti kan bicara tentang orang-orang yang durhaka pada ibu, banyak kan? Anggap katalah entah ada entah tiada, itu kan malin kundang. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang jauh daripada ibu. Bahkan ada seorang sahabat
yang ketika sakaratul maut itu kemudian ia susah untuk mengucapkan kalimat tauhid. Maka segala cara ditempuh sampai kemudian mereka laporkan, curhatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, panggil ibunya. Nabi kan tahu, langsung dikasih tahu malaikat Jibril alaihissalam. Wahai ibu, apa dosa budak ini? Akhirnya ibunya terbuka sambil nangis, ya Rasulullah, ini istriku ini, dia jauh lebih cinta istrinya dibandingkan dengan aku. Bahkan dia pernah menyakiti perasaanku, hanya jangan sampai dia menyakiti perasaan istrinya. Allah, ini ngeri nih hadis ini. Ngeri nian gitu. Ngapokan kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari ini kejadian yang sengaja Allah beritakan, Allah adakan, skenario-kan untuk kita, terutama satu untuk laki-laki, dua untuk perempuan sekaligus. Laki-laki berarti wajib tegas bahwa dia tahu kewajiban terhadap ibunya tak putus walaupun dia sudah menikah. Perempuan, jikalau bahasa perempuan ini sayang kepada suaminya, maka sayang itu dalam bentuk memudahkan suaminya jangan sampai mendapatkan murka Allah. Itu namanya bahasa sayang perempuan. Sayang seorang perempuan, dia siapkan kopi, dia siapkan teh, dia siapkan pakaian yang wangi segala macam, sayang dalam maslahat keduniaan. Tapi dalam maslahat keakhiratan, supaya ini suami kita kelak di akhirat tak terseret ke dalam pusaran orang-orang yang masuk dalam murka Allah, maka dia wajib menolong, menopang suaminya jangan sampai melakukan hal-hal yang dimurkai Allah. Dan hal yang paling dimurkai Allah, salah satunya adalah membuat sedih, patah hati seorang ibu yang telah melahirkannya. Maka dalam bahasa sehari-hari itu, ini bahasa yang saya sakit hati dengar. Itu bukan pada kami, bukan, tapi ada orang, oh makmu datang, ibumu datang, ibumu datang ngomong ke suaminya. Lah emang ente ini siapa? Bilang ibumu itu, berarti seolah-olah kau tuh ngambil anaknya, tak galak dengan umatnya kan itu. Itu bahasa-bahasa yang, ya Rabb, apa salahnya kalau bilang itu ibu datang gitu kan? Ibu mana? Kalau bahasanya sama, misalnya mama semua, itu mama dari dusun, mungkin mamanya dari kota, dari dusun. Oh itu berarti umatnya laki-laki. Ibu mertuanya. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, dari bahasa itu saja itu sudah menggambarkan ini anak menantu ini punya batasan dengan mertua. Dan ini tak sedikit masuk dan dalam kehidupan kita. Tolong yang kaum ibu-ibu yang dengar cerita ini, yang dengarkan ini, bantu suami Anda. Bantu suami Anda masing-masing dengan membuat dia orang yang mulia, dengan cara dia mendapatkan kemuliaan itu bagaimana? Dia memuliakan ibunya. Ya, umakmu tu datang, umakmu datang bawa singkong 2 kilo, pasti tak minta duit itu. Bukan minta duit, kewajiban anaknya itu, suaminya itu ngasih ke ibunya. Kalau suaminya paham, kalau suaminya tidak takut bini, tapi gara-gara alasan takut bini, tidak takut, jangan takut kepada, jangan melukai perasaan istri, kemudian hal itu ditahan-tahannya. Sedekah tak ngenjuk tahu, ya Rob, hati-hati. Ngomongnya surga di telapak kaki ibu, bukan telapak kaki istri. Tidak untuk merendahkan istri, tidak. Justru istri ini ketika diberikan anak, bagaimana sikapnya kalau dia dibegitukan oleh menantunya, kan gak enak. Maka berarti ada empati di situ. Maka berarti uququl ummahat kepada anak yang belum menikah itu diharamkan, kepada anak yang sudah menikah laki-laki pun tetap diharamkan. Maka bentuk durhaka ini padanannya banyak. Tapi kebalikan orang yang bakti kepada ibunya wabil khusus juga sangat banyak. Maka tetap bahwa dunia ini dipertontonkan Allah untuk iktibar bagi kita.
Mau kita ambil kebaikannya ataukah kita ignore saja? Kita cak-cak tak tahu baik. Nah, kita lihat pada satu saat untuk menggambarkan bagaimana hebatnya jasa seorang ibu baik untuk anaknya laki-laki maupun anaknya perempuan. Ini bukan cerita yang sering kita dengar ya, tapi ini terjadi pada masa Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Satu saat beliau sedang tawaf. Sayyidina Abdullah bin Umar sedang tawaf. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah sampaikan kita di Mekah Madinah untuk melaksanakan haji umrah ziarah kepada Rasulullah. Maka ketika sedang tawaf dilihatnya itu ada anak laki-laki menghampirinya. Ditanya Sayyidina Abdullah bin Umar, aku membawa ibuku dari kampung, kemudian kami hidup berdua, kemudian ini bukan Uwais Al-Qarni, bukan, ini yang lain. Kemudian seluruh keperluan ibuku itu aku, dari memandikannya, dia kencing aku bersihkan, dia buang air besar aku bersihkan, aku mandikan, aku sisiri, aku suapi makanan, segala macam. Kemudian alhamdulillah tahun ini kami bisa haji, dapat kemudahan rezeki bisa haji, dan ibuku aku gendong dari tawaf sampai sa'i, kemudian lanjut misalnya wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah. Tidak sekarang kita pakai bis, betul-betul digendong Bapak Ibu. Ya Abdullah bin Umar, sampai punggungku lecet. Ya karena teman bergesekan itu kan, kalau itu bawa itu kan bergesekan seperti itu, sampai lecet kulit belakangku. Bertanya, pertanyaannya satu, apakah aku sudah disebut sebagai anak yang berbakti? Apakah aku bisa sudah membayar apa baktiku kepada beliau? Maka kata Sayyidina Abdullah bin Umar, wallahil azim, yang kau lakukan ini bahkan belum bisa membalas satu erangannya ketika ia melahirkan engkau. Ketika kau dilahirkan, dia ngedan bahasanya tuh. Kemudian dia mempertaruhkan nyawa dengan satu erangan, ya Allah, atau sakit, atau apapun itu. Maka yang kau lakukan masih belum bisa membayar satu erangannya. Bukan berapa kali erangan, satu erangan saja. Pantaskah kemudian kita disuruh ibu kita, ay mama nih, suruh kakak itu benar. Habis mak duit gini. Banyaklah habis aku ngobati mama nih sakit terus ini, ya Rabb. Mana kalau kita dalam posisi dia omongin itu semua anak. Sementara semakin menua perasaan ini semakin peka. Semakin tua orang itu akan semakin cengeng, digituin sama anak. Dan itu belum terjadi pada kita. Kalau terjadi pada kita usia 70 tahun digituin anak, bagaimana perasaan? Maka ikhwan dimuliakan Allah, disitulah mengapa kemudian Allah menyebut bahasa arba'ina sanah. Sampai dia pada usia 40 tahun ini disebut sebagai sinnur rusdi, disebut sebagai usia kematangan secara emosional, karena empatinya kalau sudah masuk 40 itu sudah mulai terasa. Makin penakut, semakin 40-50 dulu tuh jalan dewean oke baik. Sekarang nak ado kawan. Berikutnya dulu dibentak-bentak uang usia 20-30 tahun, nak melok balik nak nujah ini. Tapi ketika sudah 50 tahun makin takut, ya Allah ngerinya. Nah sekarang bagaimana anak cucu bentak sama kakek sama ibunya itu bagaimana? Nah ikhwan dimuliakan Allah, kata beliau, satu erangan yang beliau teriakkan ketika melahirkanmu engkau belum bisa membalas ini. Nah ikhwan dimuliakan Allah, maka Islam mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana sikap kita kepada orang yang paling berjasa dalam kehidupan. Cuma kadang-kadang kita ini dialihkan perasaan kita, hormat, respek kita kepada orang yang datang belakangan. Apa maksudnya? Yang melahirkannya ibu, yang membesarkannya ibu dan ayah. Terus ada bapak-bapak masuk ke dia begawi. Ay bapak inilah kerennya, menolong aku. Nolong dia segera masuk begawi. Yang lahir ke kau tuh kau kemana kau? Banyak
Yang datang belakangan dalam kehidupan kita, itu kita agung-agungkan, kita elu-elukan. Sementara yang dari awal berjuang, kalau mau ditukar hidup atau mati untuk anak, maka mereka akan milih, matikan saya, hidupkan anak saya. Itu orang tua. Kita lewat-lewat, bahkan melengos-melengos. Nah, makanya dalam Islam, Allah mengajarkan kepada kita melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tahu kadar yang sesungguhnya aulawiyah, prioritas untuk kita patuhi setelah Allah dan Rasulnya adalah orang tua. Pengingat untuk saya dan kita semua. Wa wa'dal banat, kemudian bagaimana bentuk orang-orang yang kemudian dia itu uququl ummahat? Satu, tentunya dengan perkataan dan perbuatan yang menyakiti, itu namanya durhaka. Yang kedua, bentuk durhaka itu salah satunya adalah, kalau bentak tidak usah bahas lagi. Ini hal-hal yang banyak terlupakan adalah ketika seorang anak tak menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah, itu pun bentuk durhaka kepada orang tua. Misalnya bagaimana? Ya, ada orang yang kemudian dia melakukan hal-hal yang diharamkan Allah, maka ini berpotensi menyeret orang tuanya kepada murka Allah, maka bahaya. Dan disitulah bagi orang tua juga wajib untuk apa? Untuk mendidik anak, mendidik, memerintahkan, mengajak, mendakwahi anak. Kalau semua sudah dilakukan, baru orang tua terlepas dari seretan anak kepada kubangan murka Allah. Kalau tidak, maka orang tua tetap akan diseret. Anak tak sholat, orang tua tak pernah ingatkan. Anak maaf kalau dia cewek, bahkan usia sudah balik, dia masih petantang-petenteng, tak pakai jilbab, bajunya itu misalnya baju-baju yang ketat misalnya. Dalam pandangan mata biasa, maka orang akan menganggap biasa. Tapi di akhirat bukanya aurat, kalau orang tua tak mengingatkan, maka orang tua pun akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibalik, berarti anak pun berkewajiban untuk melakukan kebaikan. Salah satunya niatkan untuk ya Rabb, kalau ini kebaikan, tolong balaskan kebaikan yang pertama untuk orang tua. Karena dengan sebab mereka lah aku mendapatkan kebaikan-kebaikan ini. Nah, ikhwan dimuliakan Allah. Jadi itu bentuk uquqal ummahat. Kemudian wa'dal banat, memendam anak perempuan hidup-hidup. Ini apakah sekadar kisah terjadi, pernah terjadi. Dan ini mengajarkan kepada kita betapa ternyata Islam sangat mengharamkan pilih kasih kepada anak. Pilih kasih kepada anak ini sering terjadi. Satu, bagi kalau orang Arab, mereka akan bangga punya anak laki-laki dan mereka malu kalau punya anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Jadi orang dulu itu dulu sekali aib bagi mereka dapat anak perempuan. Kalau dapat berita itu, maka mereka menpacak sembunyi-sembunyi, tidak keluar rumah karena takut diejek, dibuli teman-temannya. Dapat betino. Kemudian selanjutnya, yang kedua maknanya adalah betapa jangan sampai kita sebagai orang tua pilih kasih kepada anak. Ini berat. Ada anak 3, kakek yang nomor 1 yang diistimewakan. Ngapa dia inilah yang ngawani kami lagi susah-susah dulu. Sampai-sampai adik-adiknya tidak dibelikan apa. Karena inilah sayang lebih, intan payungnya. Atau kepada anak yang terakhir. Intinya beginilah, 10 anak pasti ada 1 anak yang paling kita cintai kan? Pasti itu. Tapi tolong adil. Aman pacak sebagai orang tua, kita nih bermuka 2. Kalau anaknya 11, muka kita 11. Ngomong ke anak ini, oh ya anakku paling ku sayang. Jadi seluruh anak itu mendapatkan porsi kasih sayang. Ini tidak nyato-nyato nian. Dengan anak sekian dinjuk makanan yang paling lemah. Kalau dia lah tua dinjuk ke rumah paling besar, yang lain tu tidak dinjuk. Kalau dengan alasan kau lah begawi segala macam, tidak mai, itu konsep adil. Maka ikhwan dimuliakan Allah, setiap anak itu adalah makhluk yang baru yang punya perasaan masing-masing. Karakternya beda, perasaannya beda, sudut pandangnya beda.
Maka kalau kita kemudian mengukur itu anak seperti kita, itu salah. Anak itu harus, ya kamu ini kan kasihan dia ini nomor 5 penyakitan terus. Ya kalau sakit pas sakit. Kalau dia lah semula waras madai seluruh mobil injuk ke dia yang lain tidak dapat mobil. Kira-kira kan itu. Maka Islam mengajarkan kepada kita adil itu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Cinta kepada anak pasti ada yang lebih dibanding yang lain. Tapi kalau berlaku adil memberikan porsinya masing-masing, maka itulah yang akan menghantarkan kita kepada hakikat takwa. Karena kita bersikap atas putusan Allah, bukan bersikap atas keinginan kita. Maka mengapa orang adil itu dekat dengan takwa? Karena seperti itu. Ikhwan dimuliakan Allah, ini pembahasan insyaallah akan kita lanjutkan pada momen munasabah yang akan datang. Usikum menafsi bitaqwallah, mudah-mudahan manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahirabbil alamin. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بحاجة من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل التقوى وأهل العلم وأهل الخير وأهل العمل والقرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والجهل والضير والكسل والخسران. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذه الدار دار الله وفيها عباد الله أميرها ببطه رسول الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. نختتم بالحمد لله الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, jazakumullah.